nanti gini sekarang kalau boleh dan kalau boleh sih ya, Apa Doni tuh? rekamin keadaan tempat di sana gimana sih? Boleh nggak sih? Bisa kayak Oh, nggak boleh dan? nggak tahu lah. Nggak usah lah, nggak bisa. Nggak boleh ya. Siap, siap, Nggak siap, apa. siap, siap, siap. Soalnya ada pribadi ada penasaran sih, ruangan isolasi itu kayak gimana sih? Dia penasaran, serius. Kayak hotel. Ada yang baca lah, ada berita Humas Padang tuh di Facebook. Apa tuh? Pemerintah Kota Padang menyediakan 4 pusat karantina seperti selayak hotel katanya. Kayak Oh. hotel bintang 2 lah, Dek. Iya. Serius, serius. Ya, hotel bintang 2 lah. Iya, iya, iya. Hotel Jadi bintang dua tuh. dikasih makan 3 kali, ada snack juga 2 kali tiap hari. Oh, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sedolahnya, udah uni, apa, emak, sedolahnya. Jadi kini ko ambo ka ngobrol sama kawan dari Padang. Jadi beliau ko dokter dan kebetulan resmi ditunjuk untuk menangani kasus COVID-19 di Sumatera Barat. Jadi awalnya sih aku ngundang kawan ya, namanya Doni. Jadi Doni ke dokter masih muda. Dan tadi dapat info kalau ini lagi berdua sama kawan gitu. Kaduduanya kebetulan kawan awak Surang. Surang kawan pas di Sanawiyah model dulu, Surang kawan pas di SMA 3 Padang. Jadi Beko ada beberapa pertanyaan yang tanyakan sama Doni dan Fadil, Doni Andika dan Fadil Naufal Amar terkait penanganan COVID-19 di Sumbar. Oke, ke beliau masuk ya. Ops. Katanya tadi lagi makan dulu 5 menit. By the way, Beko, kemungkinan kami bakal ngobrol campur-campur bahasa Indonesia seketek ya. Oke, Dek. Oke, Dan? Ada juga. Baik, terima kasih, Dek. Nah, mungkin sekalian perkenalan diri ya, jawab pertanyaan dari Dek mungkin. Boleh, Dan, boleh, Dan, Nah, boleh, Dan. jadi nama lengkap Dr. Doni Andika Putra. Nah, saat ini sedang bertugas sebagai relawan tenaga medis tanggap darurat Provinsi Sumatera Barat. Nah, ditempatkan tuh di pusat karantina pasien positif COVID-19. Nah, jadi di Sumatera Barat sendiri itu ada 9 pusat karantina. 4-nya di Kota Padang, 5 lainnya tersebar di kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah, jadi di salah satu karantina pasien positif nih, Dek. Lokasinya di Bapelkes di Gunung Pangilun. Nah, jadi emang yang masuk ke sini itu memang harus sudah diswab positif dan dicek di rumah sakit dapat obat baru dikarantina di sini. Nah, beda dengan yang di rumah sakit. Jadi yang masuk sini tuh kategorinya orang dengan COVID-19 positif ringan, Dek, atau yang tidak bergejala. Sedangkan yang sedang dan berat itu di rumah sakit dirawatnya. Berarti Doni itu di rumah karantina berarti namanya itu? Nah, ya di pusat karantina lah sebutannya kali ya. Pusat karantina Sumatera Barat? Ya, tempat karantina pasien. Jadi ada 2 tipe tuh, Dek. Ada karantina ODP, ada karantina PDP. Nah, kalau yang ODP kan berarti status positifnya masih menunggu ya, masih belum tahu dia positif atau tidak. Sedangkan yang di sini, yang PDP ini yang udah positif, PDP tapi udah dicek dia jadi positif ya. Intinya udah terkonfirmasi positif, namun tidak bergejala ataupun punya gejala tapi gejalanya ringan, baru dikarantina di tempat Doni sekarang. Nah, pusat karantina ini di Sumber ada berapa, Don? Ada 9 deh, 4-nya di Kota Padang, 5 lagi tersebar di beberapa kota dan kabupaten.
4 ini di mana tuh, Dan? Satu di Gunung Pangilan tuh kan? Ya di Bapelkes. Terus? Kemudian ada di Ula Karang, Ah, di Indarung ada juga. Di hmm, mana daerahnya? Padang Basi ya, Padang Basi. Sama satu lagi itu ragu entah di Luki atau di mana gitu. Pokoknya di koperasi PSDM. oke oke. Nah Dan, mungkin kita update dulu dan update kasus COVID-19 di Sumbar tuh, ini kan ada datanya berapa, Dan? Sekarang ada berapa sih yang Nah, ya. positif dan berapa orang sih yang sudah dites gitu? Jadi dari informasi terakhir deh, tanggal sekarang 19 ya. Sekarang Jadi yang kemarin ya, ah, sekarang 19 ya. Jadi yang terakhir tuh berarti dapat informasi tanggal 18 jam 1 kemarin, yang sekarang belum ada update-nya ya. Masih oke. menunggu. Nah, Ah, kalau yang kemarin itu total kasus konfirmasi positif COVID-19 itu ada 71 orang di Sumatera Barat. positif Nah, 71. ya, Wis. yang paling banyak ya di Kota Padang deh. Di Padang tuh udah 48 Wih, totalnya. ngeri 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 ngeri. Dari 71 itu ada alhamdulillah nih yang sembuh udah 13 orang, namun kabar buruknya yang meninggal ada sebanyak 7 orang. Wis, 7 orang meninggal ya. Ya, di Padang udah hampir 50 tuh, 48. Yang Iya. lainnya tersebar di Oh, pesisir selatan, Damasraya, Tanah Datar, dan lain sebagainya. jadi Pariaman ada juga. total yang positif 71 orang, yang meninggal 7 orang, Dan. Berarti hampir 10%, Dan. Bisa dikatakan ya, begitu lah. Cuman kan masih update datanya terus berubah tuh deh tiap hari. Iya sih, iya sih. Sementara kan hampir 10% kan. Nah, itu, Dan. Eh, pertanyaan pertama sih, Dan, terkait COVID ini, Dan, ya. Eh, Boleh. cara kerja virusnya gimana sih, Dan? Cara kerja virusnya COVID-19 ini, Dan? Kenapa orang bisa terinfeksi gitu? Oke. Jadi kenapa orang bisa terinfeksi? Kita tahu coronavirus atau kalau penyakitnya kan COVID ya, coronavirus disease 19, itu Ah, awal mulanya dari awal asalnya dulu deh. Sama-sama kita tahu kan pertama kali ditemukan kasusnya kan di Wuhan ya, di Cina. Nah, tuh. pada Desember 2019 yang lalu. Ah, Nah, sedangkan di Indonesia pun kita udah bersiap-siap nih bakal ada kedatangan kasus imported case istilahnya kan dari Januari ah, Februari, cuman belum belum masif ya. Baru Maret kan dinyatakan positif kan. betul. Ada ditemukan Maret. satu kasus di Indonesia. Ya, Nah, mulai dari situ baru panik kan, awal-awal dulu masyarakat masih angin lalu aja kan ya, belum 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 terlalu menanggapi serius gitu. uh, ya, coba kita lihat beda banget sama sekarang kan. Ya, Nah, jadi sekarang. memang kenapa dia bisa menular itu salah satu penyebabnya karena virusnya menular lewat droplet deh. Nah, Hmm. dia droplet itu apa? Droplet itu kayak percikan air ludah atau lendir gitu kan yang keluar saat kita bersin atau saat batuk. Hmm. Nah, di situ dari droplet itu bisa terhirup terhirup atau bisa dia menempel di benda-benda, permukaan benda, bisa bertahan beberapa jam atau beberapa hari tergantung bendanya. Nah, Oh. saat kita menyentuh benda itu maka masuk bisa lewat mata, lewat hidung ataupun lewat mulut. Nah, jadi virusnya sendiri tadi ada yang nanya kan gimana mekanisme kerjanya, karena dia bekerja atau menyerang di pernafasan, terutama di paru-paru, di alveolus, patogenesisnya. Namun tanda dan gejalanya memang karena dia menyerang bagian pernafasan, tentu gejala umumnya mulai dari batuk, kemudian sesak napas. Cuman kalau gejala secara umum ya tanda-tanda orang terinfeksi deh kayak demam, pegal-pegal, Hmm. mirip-mirip lah sama flu deh. Istilahnya itu pneumonia, ya sih, Dan? Nah ya, pneumonia tuh infeksi saluran, infeksi Pak, paru-paru, infeksi paru-paru. Oh. infeksi paru ya. Dan, balik lagi tuh, Dan, soal data tadi, Dan. Yang udah dites berapa orang sih, Dan? Yang udah dites di mana? Di Di Sumbar. Sumbar. Ya, ini tahu nggak jumlah? Kalau misalnya di satu kan, Bentar, tapi mana dulu? yang dites berapa sih? PDP, berarti kan itu jatuhnya PDP tuh. Ah, Saya. Kalau PDP
berapa ya? Bentar, 68 kok salah, bentar. Banyak deh, udah dites, yang negatif juga udah banyak. Oke. Ya. Itu tuh kalau di Sumbar sendiri kan, kalau kita kan sering lihat kan berita-berita nasional kan, tentang rapid Ya. test istilahnya, tentang tes swab gitu. Kalau di Sumbar tuh tesnya apa, Dan? Tes buat tahu COVID itu tesnya tes swab test apa rapid test atau apa, Dan? Nah, jadi memang yang paling gold standar atau dapat menegakkan seseorang terkena corona itu nama tesnya itu tes swab deh. Oke. Yang lengkapnya itu PCR kan, real time PCR. Nah, Oh, dilakukan real time PCR itu dengan swab. Swabnya swab tenggorok, swab hidung, bahkan swab ke bagian paru kita. Nah, ada 3 tuh. Itu yang kalau positif tuh memang akurasinya tinggi. Nah, sedangkan tes-tes lain seperti kayak yang rapid test itu masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya kalau kita rapid test positif, maka dianjurkan untuk melakukan swab. Nah, bedanya yaitu kalau rapid test lebih cepat keluar hasilnya kan, bisa hitungan menit sampai jam, sedangkan swab itu bisa berjamnya lebih lama gitu, sampai 1 hari mungkin. oh, bukan seminggu gitu, Dan? Yang lama tuh karena dulu deh awal-awal karena mungkin beberapa daerah masih kayak gitu, masih lama seminggu, itu karena dikirim ke pusat, ke Oh, Jakarta. oh, Sedangkan sekarang di Sumbar kenapa bisa cepat? Karena alhamdulillah di Universitas Andalas laboratoriumnya sudah bisa melakukan swab deh. oh. Bahkan kami yang di karantina ini sudah ada dilakukan pelatihan petugasnya deh. Jadi bisa mengambil swab pasien-pasien ini buat dicek swab ulang nanti kan, buat menentukan dia sudah sembuh atau belum. Oke. Sekarang kalau di tempat Doni, Dan, di pusat karantina itu berapa orang, Dan, yang Doni tangani? Total orang yang ada di pusat itu berapa orang, Dan? Yang di Gunung Panggilan tuh? Dari kalau sekarang sih totalnya 7 orang. Cuman kemungkinan besar bakal terus bertambah deh. Bahkan apalagi bulan puasa kan mendekat Lebaran, mungkin bisa penuh kamar di sini. Oh, 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 pasien 7 orang dan positif kan? Terus dokter berapa orang tuh, Dan, yang standby? Kalau dokter itu tergantung tempatnya. Kalau di sini 2 orang, namun di tempat lain Oh, rata-rata cuma dua satu. orang itu Doni sama Fadil. Ya betul. Serius. Sampai berdua aja deh. Untung pula kan sama pasien. Jadi kok Tapi kalau ramai. di tempat satu deh dokter yang standby. Badan. Kalau di tempat karantina kan ada 9 kan. Nah, selain dari di Bapelkes Gunung Pangilo ini, selebihnya cuma satu dokter yang standby. Oh, tempat Doni ini 2. Iya, cuma di sini yang 2. Oh, gitu. Untuk sekarang deh, kemungkinan nanti bakal nambah rekrutan baru, cuman belum tahu lagi. Oh, berarti kan yang di pusat karantina itu kan yang positif, tapi dengan gejala, dengan tidak ada gejala gitu, Dan, ya. Tidak ada gejala dan gejala ringan. Terus kan obatnya COVID kan belum ada, Dan, ya? Atau Belum ada sama sekali. vaksin itu ya. Kalau kalau virus kan bukan obat ya, tapi vaksin ya. Ya, betul deh. Nah, terus gimana tuh, Dan? Jadi orang orang tuh bisa diklaim sembuh tuh gimana gitu, Dan? Dan cara menangani seperti apa gitu? Jadi ya karena dia virus, kita tahu konsep virus itu nantinya bisa sembuh dan bisa dilawan sama daya Antibody tahan kan? tubuh kita, imunitas kita kan ya. Hmm. Nah, jadi untuk sekarang memang untuk kita tadi benar yang dibilang Adek kan, vaksin buat membunuh virus kan, Ah, mencegah virus itu berkembang. Nah, untuk pengembangan, sedangkan perkembangan vaksin corona sekarang pun bakal lama, malah dulu baca artikel pun bisa sampai 1 tahun hmm. mengembangkan vaksinnya. Ah, Nah, cuman untuk sekarang memang dikatakan sembuh itu ketika sudah negatif deh, sudah nggak ada lagi virusnya. Itu tuh karena daya tahan tubuh tadi. Jadi orang yang berobat pun sekarang terapi itu istilahnya terapi yang diberikan terapi gejala-gejala ataupun keluhan-keluhannya. Misalnya dia demam, batuk, nah itu yang diterapi bukan membunuh virus coronanya. Kalau virus coronanya sendiri itu diharapkan dari tubuh ya si pasien pasien. sendiri yang dapat melawan ya.
Oh, berarti misal kayak gejalanya gejala batuk, berarti kasih obat batuk gitu kan ya. Gejala demam tinggi Hmm. dikasih obat demam gitu. Nah ya betul itu aja untuk pengobatannya ya. Yang Oh, oh, yang paling penting itu vitamin juga kan buat menambah daya tahan tubuh. oh, sip, sip, sip. Itu kalau kita bicara pengobatan ya itu udah kuratif kan. Nah, sebenarnya dari corona ini selain dari kita takutkan perburukan tadi kan sampai ke kematian nanti kalau tidak kalau tidak tertangani dengan tepat, yang paling harus segera yang paling ditakutkan semuanya itu sekarang itu penularannya deh infeksinya. Nah, itu yang bikin kewalahan. Oh, kakak. Jika ada yang udah pernah nggak lihat kurva eksponensial apa perkembangan corona ini? Udah. Ada lihat di beberapa negara ya, kayak yang di Italia sama di US itu Ah ya, tinggi sih peningkatan kurvanya kan, dan mulai dari nah seminggu. itu kurvanya kan yang Nah, X garis garis S-nya itu kan itu deh garis waktunya kan waktu ya, kemudian Y-nya itu jumlah kasus. ya betul. Nah, ketika dalam suatu waktu bisa nambah kayak di Itali satu hari itu bisa berapa nambahnya kan? Bisa, Bisa banyak lah ya, ratusan, ah, ribuan mungkin kan. Nah, hmm, itu yang perlu yang kita takutkan sekarang nanti misalnya yang sedang dan berat kan harus dirawat di rumah sakit. ah, Ketika dalam satu waktu banyak yang terinfeksi, kemudian gejalanya menunjukkan sedang dan berat, maka eh, rumah sakit sendiri tidak bisa menampungnya karena keterbatasan sarana dan prasarananya. Nah, oh, itu yang ditakutkan sekarang kayak di Itali itu udah lewat tuh batas kemampuan rumah sakitnya kan. iya, Nah, sangat 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 itu sangat sangat berlebihan sih pasien yang ada di Itali sih sekarang. Makanya kan ya pemerintahnya kan baik. peraturannya itu kan lockdown gitu kan. Ya, bayangkan Italia negara maju kewalahan dengan penyakitnya bagaimana dengan kita nanti kan Hmm. kalau misalnya terjadi seperti itu. Oh, tapi kan Makanya tapi kan juga ada faktor ini, dan ada faktor kalau misalnya kenapa angkanya bisa tiba-tiba naik karena yang dites juga kebetulan baru gitu, baru banyak juga dites karena oh, sebelumnya belum banyak dites kan. ya betul betul ya. Jadi kan Bisa juga sebelumnya, seperti itu. nah jadi sebelumnya dia udah terinfeksi, tapi karena belum dites ya belum tahu gitu kan. Jadi kan kayak gitu, karena kan kasus ini kalau nggak salah dengar-dengar sih si virusnya kan punya karakter yang baru kan, dan kayak orang nggak bergejala pun ternyata juga bisa gitu jadi carrier gitu ya, atau Betul. virus gitu. Betul betul ya carrier ya. Istilahnya tuh carrier tuh jadi dia punya virus tapi tidak memunculkan Oh, gejala. gejala. Itu kan Tapi dia bisa menularkan. Nah, yang itu yang yang kita putus rantai penularannya dengan social dan physical distancing. oh, itu kan yang dirawat sekarang kan, yang dia positif tapi nggak ada gejala kan. Ya, mayoritas kayak gitu. Cuman ada juga beberapa gejala ringan. Oh. Nah, Don, jadi kalau misalnya nggak ada gejala, dan terus gimana, Don? Diapain dong di sana? Dipusatkan ke sana tuh diapain gitu? Oh, jadi kalau di pusat karantina ini kan memang dikhususkan bagi misalnya yang dia kan harusnya karantina karantina di rumah itu harus di. Nah, kemudian misalnya dia punya lansia atau punya keluarga yang udah berumur atau punya anak-anak yang nggak bisa karantina di rumah, makanya di sini dikarantina deh. Kalau perlakuannya ya kayak pasien biasa lah, maksudnya tetap kita terima, kemudian tetap dilihat tiap hari, dipantau keadaannya. Nah, jadi memang kalau obat-obatan kita mengikuti obat-obatan yang telah dibawa pasien dari rumah sakit deh. Hmm. Oh, Kalau ada keluhan baru kita obati. oh, Nah, oh, tapi orang-orang ini tetap diisolasi, Don ya? tetap harus isolasi. Bahkan kami tenaga medis pun ikut Juga diisolasi. diisolasi juga jadinya. Jadi nggak pulang ke rumah, Don ya? Nggak pulang nih, udah seminggu nggak pulang. Iya, iya, semangat, Dan, mantap tuh. Karena menurut Don ya, karena menurut kami ada ya, dan beberapa orang lah, kami lah yang bukan tenaga medis itu sekarang tuh cuma bisa melihat dari luar gitu atau dari jauh gitu, karena kami tidak berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19 di Indonesia gitu. Kalau dia kan spesifik di Sumbar kan ya, jadi menurutnya cukup luar biasa sih ya, masih muda. Dodi kan berarti kan 25 tahun kan ya, 26, Iya, 25 ya, 25. 25 ya, maksudnya cukup keren sih ya, usia 25 tahun sudah menghadapi hal-hal yang ya menurutnya cukup besar dan cukup berat sih sekarang gitu. Dunia pun juga kewalahan kan soal si virus ini gitu.
Jadi menurut bagian dari itu merupakan satu yang sangat luar biasa sih menurut saya, Dona. Iya, makasih deh. Nah, Itu mantap. kita sih kan karena kita punya peran masing-masing aja kan. Kebetulan aja peran sebagai dokter kan tentu ini Ya, bisa kita lakukan apalagi buat kampung kita kan, buat Sumatera Barat dan juga dijalankan semoga bernilai ibadah aja sih deh. amin, amin, amin. Tapi kan emang tuh kadang emang sih emang mengkhawatirkan kan, maksudnya kayak Doni sebagai dokter gitu, pasti keluarga sekitar juga khawatir kan, ya nggak sih? Ya, ya. Setiap berkontak dengan pasien pun kami memakai APD level 3 deh, yang baju astronot itu, Iya, iya, putih iya, putih, iya, iya. Nah, itu lengkap Don. masker, google semuanya ya. Nah, terkait itu Don, terkait baju Hmm. APD tadi kan, keadaan di Padang gimana sih Don? Apakah kesiapan Sumatera Barat atau Padang itu udah lumayan sekarang? Gimana sih Don? Gimana sih kesiapannya gitu? Sebenarnya kalau untuk APD itu sama keadaan di Padang maupun di Aceh, dimanapun lah di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia mungkin ya. Kekurangan ya? Ya, tapi kalau terutama kita lihat di Indonesia memang masih kekurangan tuh deh APD. Hmm, Jadi kalau di rumah sakit oke lah misalnya kan dapat ada bantuan-bantuan. Nah, cuman yang misalnya kayak teman-teman kita di klinik atau di puskesmas lah, walaupun mereka malah sebenarnya lebih berisiko kan, nggak tahu apakah pasiennya iya, positif atau iya, tidak. iya, betul, Namun dia betul, cuma betul. pakai masker aja, bahkan masker pun langka loh, susah dapatnya masker. Ada yang nggak, ada yang terpaksa pakai masker kain buat menghadapi pasien. Nah, padahal kita nggak tahu kan positif atau karier, Iya, karier ataupun iya. Karena emang juga itu sih betul betul jadi mungkin Suding tahu sih dan ada kawan juga dan dia dokter juga kan. Tapi di klinik mungkin kali ya. Jadi beliau nih eh, pernah kontak langsung dengan pasien positif ternyata. Tapi waktu itu pasien itu belum jujur memang tentang itu dia tentang riwayat dia gitu ya. Nah, terus akhirnya dia jadi PDP gitu. Walaupun akhirnya tesnya negatif sih ya. Tapi ya dokter itu lebih beresiko ya yang berhubungan langsung dengan pasien itu yang belum tahu dia itu positif apa enggak gitu kan Dan ya. Ya betul. Ya. Lebih Banyak kan kita lihat tuh terakhir kasus di RS di Semarang Semarang ya. ya Di iya berapa dokter itu gitu kan bisa kena sampai kan 46 positif. ya. Iya, itu kacau sih Nah, waktu di sebenarnya. karantina bayangkan lah itu. Di Sumatera Barat pun di Sawalunto deh. Tahu adek Nurul, Nurul teman kita kan? Tahu 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 tahu. Nah, itu teman dia kan di IGD-nya tuh Ah, sempat juga ada berita 10 orang tenaga medis harus dikarantina di rumah karena ada pasien yang berbohong. Nah, oh itu dia karena mereka kontak namun APD-nya tidak sesuai standar. iya iya iya. Iya. Makanya Nah, harus terpaksa dirumahkan. dan waktu itu pasien itu belum tahu positif kan, belum tahu statusnya positif kan ya nggak sih Dan? Iya, ya. Dan dia berbohong waktu itu kan ya. Kalau positif harus dicek tuh semua yang pernah berkontak deh. Dan berbohong ini maksud gimana sih Dan? Maksudnya pasien itu berbohong mana sih Dan maksudnya? Dia nggak jujur Eh, tentang apa gitu. berbohong. Ya, yang paling jelas itu saat ditanya riwayat bepergian ke daerah transmisi atau kayaknya kayak contoh gampangnya pulang dari Jakarta lah. Orang kan pulang kampung nih. Ah, Atau dari Malaysia atau dari mana lah. ah. Tapi dia ngaku dia nggak ada, dia di Padang aja. Itu kan termasuk berbohong tuh. Oh, ternyata setelah dites ternyata Itu dia tuh positif gitu ya. paling sering. Iya, betul. Iya. Ya orang-orang kayak gitu harusnya ya itulah kacau emang orang-orang pasien-pasien itulah nggak jujur Harusnya itu susah jujur sih. aja kan. Jadi kalau dari awal dibilangin dia dari Jakarta, dari itu jadi langsung petugasnya pakai yang lengkap. Hmm. Nggak kecolongan jatuhnya ya. Oh, berarti sekarang Pakai keadaannya petugas dan berarti keadaan sekarang berarti kalau untuk rumah sakit rujukan atau rumah sakit yang memang menangani COVID ataupun tempat karantina tadi itu, berarti soal APD masih cukup lah ya. Tapi kayak klinik-klinik atau gitu yang kayaknya kurang banget gitu ya, yang nggak ada supply gitu ya. ya betul deh. Kalau rumah sakit rujukan mau nggak mau tuh HPD harus lengkap tuh deh. Kalau nggak mungkin dia melayani pasien karena dia tahu pasien yang positif kayak Doni sekarang kan di karantina. Ah, Kami belum bisa terima pasien kalau APD-nya belum lengkap, belum tersedia. iya iya iya. Iya. Soalnya pasien kita hadapi jelas-jelas positif. Nah, mungkin kita nggak Tidak pakai pakai APD. APD kan? Iya iya iya. Ya, Dan keadaan di tempat Don ini gimana sekarang nih APD-nya? Cukup atau enggak ya? Maksud cukup untuk berapa minggu gitu? ya betul. Kalau untuk APD memang dibilang cukup,
alhamdulillah cukup deh. Namun memang kami mengakalinya dengan meminimalkan pemakaian. Nah, Oh, jadi salah satu cara meminimalkannya kayak visit tiap hari kan, dokter harusnya ketemu pasien kan, ah, periksa. Nah, jadi untuk kami itu dokter kami itu video call gitu deh sama pasiennya. oh, Video call kan tanya ada keluhan atau tidak. Kalau misalnya ada keluhan yang perlu diperiksa, misalnya dia sesak napas tiba-tiba kan tuh nggak mungkin video call. Kita harus kontak pasien, pasang APD, kontak ke kamar pasien. Namun hmm, kalau pasiennya aman-aman aja, jadi nggak perlu dokter ketemu langsung dengan pasien. oh, Itu iya, lewat telekonferensi saja ya, iya. telekomunikasi. Oh, iya sih. Ya mudah-mudahan lah kasus-kasus COVID ini udah ya selesai di Sumatera Barat ya. Karena kan Iya, iya. proyeksinya sih kemungkinan sampai bulan Juli itu masih tinggi kasusnya Don, ya nggak sih? Ya, kalau masa darurat sendiri kan Gubernur Sumatera Barat mengumumkan diperpanjang sampai akhir Mei. Nah, itu Hmm, masa daruratnya. Belum lagi untuk penyembuhan segala macam kita nggak tahu juga kan. Dari dulunya cuma seminggu, diperpanjang 2 minggu, sekarang malah 2 bulan diperpanjang kan. Hmm. Terus Don, kalau buat kita dan orang Sumatera Barat lah ya, orang Sumatera Barat pada khususnya yang belum tahu dia positif atau nggak positif gitu. Eh, jadi gimana tuh cara supaya kita tuh bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 ini Don gitu, terutama di Sumatera Barat ya. Baik. Jadi itu udah digaungkan juga sama pemerintah ya, baik itu pusat maupun daerah. Kayak Pak Jokowi selalu bilang kalau kita memang dianjurkan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Nah, itu kan agar yang di media sosial ramai juga di rumah aja. Itu itu berarti memang langkah memutusnya itu deh dengan mengisolasi diri, meminimalkan kontak dengan orang sekitar. Nah, jadi untuk melindungi diri kita tidak hanya melindungi orang lain, cuman itu melindungi diri kita juga kan. Iya betul sih. Oh, Uh, Cara eh, sederhananya, ah, yang pertama itu ya cuci tangan. Yang paling efektif itu cuci tangan deh. Cuci tangan menggunakan sabun hmm, selama 20 detik dengan 6 langkah kan. Banyak tuh videonya, 6 iya iya, iya. langkah. Nama kasih tangan. Nah, itu basic sekali tuh PHBS. Udah dari dulu kan, baru sekarang terasa manfaatnya. Dari dulu puskesmas sudah selalu mensosialisasikan ke rumah-rumah tuh setiap posyandu, posbindu. Nah, sekarang baru terasa manfaatnya. Kemudian satu habis cuci tangan tuh meminimalkan kontak tadi, menghindari keramaian, terutama Hmm, kan apalagi masih muda-muda kan, sering ngumpul-ngumpul, pergi kemana. Nah, sekarang di rumah aja dulu. Kalau misalnya harus keluar, memang karena untuk beli keperluan keperluan dasar lah esensial, kayak makan, kemudian bayar apa gitu kan, harus menggunakan masker. Cara sederhananya memang benar yang dia gaung-gaungkan, yang diimbau-imbau oleh pemerintah, baik itu pusat maupun pemerintah daerah, itu di rumah aja. hmm. Karena kan emang sifatnya virus ini contagious udah ya, jadi mudah menular ya udah ya. Dan itu menularnya dari orang ke orang kan, yang Doni bilang dari Iya, droplet tadi ya. iya betul. Hmm. Sip, sip, sip. Oke lah Don, thank you dan informasinya Don. Makasih banyak. Nanti Ya, kalau misalnya sama-sama banyak deh. banyak yang lihat, banyak yang view, nanti juga ada banyak komen, nanti kita ulang lagi Don. Oke, siap ya. Nah, Sukses ini selalu deh. siap. Ini Apa? by the way Doni ditugaskan di situ berapa lama Don? Belum tahu juga waktunya. Bisa jadi sebulan, bisa jadi 2 bulan gitu. Kalau dari kontrak sendiri kami dikontraknya sampai Desember malah. Cuman Serius? kalau memang tugas enggak kontraknya kan, cuman kita nggak tahu kan kalau corona selesai apakah berlanjut. Misal selesai Mei, Mei, April, Mei ya, Mei selesai kan. Tetap Ah, kontraknya apakah tetap ditugaskan di karantina atau dialihkan ke yang lain nggak tahu juga sih, Dek. Tapi kalau kontraknya Desember, tapi kan nggak bukan hanya karena kontrak Desember berarti corona selesai Desember, nggak tahu juga kan. Semoga lah lebih cepat. mau Lebih lebih cepat. cepat tuh baik. Betul betul. Amin Allah, amin amin amin. Berarti sampai sekarang keadaan di Sumbar kita simpulkan masih dalam under control Don, ya. Hmm, bisa, cuman ya itu deh yang paling under control
nggak tahu, nggak bisa juga sih kita bilang under control kan. Soalnya masih kayak sekarang ada dengar nggak berita 14 pedagang positif Pasaraya. Kemarin tuh keluar beritanya deh. Empat pedagang Bahkan pasar. Pasaraya ditutup, ya Pasaraya ditutup untuk selama 5 hari tuh deh untuk desinfektan segala Oh, macamnya. pasar Raya Padang dah. Hmm. Iya Pasaraya Padang ya, nggak bisa kan kita bilang tuh Oh, under control tuh. oh, Hmm. oh. Jadi ya, ya. Tapi kalau untuk itu kan untuk maksudnya untuk kalau di Italia ya kita lihat kan kewalahannya karena memang kapasitas pasiennya terlalu melunjak kan dibanding Ya, yang bisa di cover sama si rumah sakit gitu. Kalau di Sumber berarti kan masih dalam itu ya, masih dalam itulah masih dalam kontrol lah gitu kan, belum terlalu oh ya melunjak kalau gitu ya. dibandingkan Italia pasti, Allah. Hmm. Asalkan tadi, Sekarang pada? ya betul deh kalau dibandingkan Italia tentu alhamdulillah kita masih under control. Namun untuk kedepannya kita nggak tahu kan, apakah perantau dari Jakarta atau dari mana, Jakarta segala macamnya pulang ke Padang, nggak tahu kita kan apakah mereka melapor mengisolasi atau malah pergi ke liburan kemana-mana. Iya sih, iya sih. Oke lah, sip. Itu sih Thank you. pesan aja kepada teman-teman perantau kan, kalau mau pulang tetap pikir dulu kan 2 kali. Kalau memang terpaksa memang harus pulang, berarti ya jalankan protokol yang telah diatur pemerintah, itu isolasi mandiri ya selama kurang Hmm. Kurang minimal lebih 14 hari di sorry. rumah ya. Tetap kontaknya dibatasi. Nah, jangan jangan kemana-mana dulu lah. Itu di rumah aja dulu. Kalau mau pulang kampung, Siap, 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 siap. adek Oke. dan teman-temannya, adek gimana rencana pulang nggak? Nggak pulang dan tidak boleh Kenapa tuh pulang. nggak pulang? Apa Dan? Kenapa nggak pulang? Ya karena takut membawa ketidakberkahan bagi Sumatera Barat. Nah, ya itu tuh contohnya kan, berarti adek sadar kan, tahu gimana Ya, bahayanya. walaupun Semoga lah sekarang teman-teman. ya walaupun sekarang kita tidak terinfeksi ya atau tidak carrier ya, tapi waktu di jalan kita kan nggak tahu Don, ya kan? Ya, di Jakarta sendiri, ada di Jakarta kan ya? Ke Jakarta Don, ke Jakarta. Nah, gimana keadaan di Jakarta? Berapa kasusnya yang setahu adek terakhir? 200-an sih ya yang meninggal, yang positifnya ya positif ada yang nggak tahu pasti sih yang udah ngikutin sih Don ya sekitar ribuan sih Don, tapi nggak tahu pasti angka berapa. Dan ada di Jaksel Don, dan Jaksel itu zona merah sih. Iya, Eh, iya. Zona merah banget gitu ya. Eh, Ya tapi sih karena disuruh PSBB kan dan kerja dari rumah ya dari rumah aja gitu. Jadi emang jarang keluar juga karena kita juga khawatir juga gitu kan. Itu sih. Cuma itu Ya. sih yang kemarin sebelum PSBB sih yang ada lihat sih dan khusus Jakarta ya. Itu ada beberapa Ya. masjid yang masih buka sih walaupun nggak ramai ya, tapi masih ada sholat lah gitu, masih ada orang di masjid. Tapi tadi pagi itu dari subuh recek emang beneran tutup sama sekali nggak ada kegiatan. Hmm. Udah nggak ada kegiatan lagi sama sekali. Gitu Kurang sih. lebih di Sumber kayak gitu juga deh. Masjid pun tutup ya Don ya? Eh, masih sejauh ini masih banyak juga kayaknya masjid yang masih sholat kan. Namun karena itu makanya mau Sumbar juga dari mau akan diberlakukan PSBB juga kan, dalam aturannya itu disebutkan juga kalau ibadah di rumah ya. Semoga lah. Iya sih, betul, betul, betul. Hmm. Uh, Berarti sejauh ini penanganan COVID di Sumbar, maksudnya oke lah Don ya, maksudnya kualitasnya masih oke lah Don ya. Insya Allah deh, insya Allah masih oke lah. Karena kan kalau di nasional kan, kalau kita lihat berita Don, orang Jakarta kan, atau kan yang sering tampil kan Jakarta kan ya, karena juga kasus terbanyak di Ya. Jakarta kan. Mau orang pusat maupun orang pemerintah pusat maupun daerah kan Jakarta, maksudnya itu kan selalu bilang kalau Jakarta yang punya fasilitas yang paling oke, maksudnya wajar karena di ibu kota gitu. Nah, berarti kan di Ya, Sumbar berarti betul. cukup cukup bagus juga berarti ya kualitas Ya, iya. dan fasilitas yang ada gitu. Ya salah satunya ya dengan pusat karantina ini kan bentuk pemerintah Sumbar tuh kan, Hmm. care dengan memutus rantai penularan COVID kan. Dan di kalau kan dari yang tadi ya untuk tes itu kan tesnya tes swab kan ya untuk tahu positif nggak positif kan tes swab kan. Nah itu kan Ya, ada alatnya gitu nggak sih buat tes? Maksudnya alatnya itu sekali pakai kan ya nggak sih? ya kalau nama tesnya sebenarnya tes PCR deh, Oh, RT-PCR ya. Namanya kan ya. Jadi ada pakai regen gitu, regennya itu yang terbatas, tidak yang sekali pakai kita ada itu ya. regen itu apa Don?
semacam apa tuh? Regen tuh semacam senyawa zat kimia gitu deh buat pernah Oh, praktikum dulu pas SMA kan pakai regen-regen gitu kan. oh, Jadi itu yang langka sekarang. Jadi nggak bisa semua orang dites di gitu ya? PCR. Iya, Ya. iya, iya, Paling iya. kalau rapid yang kita lihat di berita tuh kan rapid yang banyak dibeli juta-jutaan gitu kan. Iya, tapi itu kan kurang efektif kan dibilangnya, bisa jadi false Iya, positif kan? betul betul ya. Negatif. Sip, thank you Dan. Banyak Ya info ya. deh.